Lebih lanjut, kalau Anda lihat ya, operasi konvolusi itu sederhana sekali ya. Ini adalah respon impulsnya digeser, shift ya, terus nanti dikalikan dengan koefisiennya pengalinya itu X yang bersesuaian ya. Habis itu dijumlahkan. Jadi shift, multiply, add. Sangat simpel sekali. Ini bisa kalau untuk sinyal yang nggak terlalu panjang, dengan logikanya bisa diterapkan dengan Excel. Supaya Anda paham ya. Nah, ini kakak asisten perlu minggu depan banyak berlatih ya, di kuis dan responsi, banyak berlatih ya untuk mengkonvolusikan antar sinyal agar kebayang ya. Sebelum kita masuk ke penerapan konvolusi ini, saya coba kasih beberapa contoh ya konvolusi sinyal itu ya. Nah, bentuk konvolusi itu nanti kalau continue persis ya, tapi dia berubah jadi integral seperti ini, convolution integral ya. Mirip ya, tapi jadi integral seperti ini. Ini kalau discrete ya. Nah, ini contoh konvolusi ya. Nah, ini misalnya adalah inputnya, ini adalah respon impuls ya, impuls respon. Cara mengkonvolusikan, ini pertama-tama dibalik dulu ya, Hn itu menjadi dibalik. Ini misalnya sumbunya kita sebut M menjadi H min M, ini tinggal dicerminkan saja. Nanti ini kalau digeser sejauh N kali, Hn min M itu adalah H min M ini digeser ke kanan sejauh N. Nah, kemudian tinggal kita kali-kalikan saja. Misalnya ini H min 1 min M. Ya, ini geser ke kiri 1 jadi kayak gini bentuknya. Ini kalikan dengan XM. Semuanya 0 kecuali yang dapat pengalian ini yang pada saat M-nya min 1 ya. Jadi nilainya 2, yang lainnya 0. Ini baru dapat satu suku ini. Nanti N-nya dinaikkan 1, H0 min M. Jadi H min M. Nah, ini kali XM. Ini kalikan masing-masing. Yang min 1 dapat min 1, yang 0 dapat 0, M-nya ya. Ya, ada 2 yang dapat ya. Jadi yang ini tadi untuk N-1 dapatlah output pada saat min 1. Yang ini output pada saat 0. Ternyata bisa diteruskan, kita dapat output pada saat pertama dan kedua. Selain itu kalau Anda coba N di bawah min 1 maupun di atas 2 akan 0 semua. Jadi kita sudah dapat
YN-nya kita gambar, pada min 1 nilainya ini, pada 0 nilainya ini, pada 1 nilainya ini, pada 2 nilainya ini, lainnya 0. Nah, latihan-latihan seperti ini harus agak banyak ya. Anda coba sendiri, kakak asisten tolong dicoba ya. Untuk soal kuis minggu depan tuh supaya bisa memahami ya. Nanti kalau yang continue sebetulnya prinsipnya mirip ya, tapi karena ada integral jadi lebih sulit karena tidak dijumlahkan ya, ujung-ujungnya ini sama dibolak-balik, dibalik, digeser gitu. Nah, tapi nanti setelah dikalikan diintegrasi, jadi hasilnya ini setelah dikalikan diintegralkan. Nah, ini menjadi lebih sulit ya. Makanya jadi yang lurus jadi bisa nekuk karena diintegralkan. Nah, ini untuk pemahaman integral konvolusi dan penjumlahan konvolusi. Jadi itu menjadi salah satu jantung dari kuliah ini, bahwa linear time invariant system itu outputnya bisa diperoleh dengan hasil konvolusi antara impuls respon dan sinyal input. Ya. Berikutnya, untuk sebuah sistem linear time invariant, kalau impuls respon ini menjadi kunci ya. Kalau untuk continuous time itu adalah HT, kalau untuk discrete time adalah HN ya. Kalau impuls respon ini diketahui, maka outputnya, respon sistem atau output sistem terhadap sebarang input yang lain bisa dikalkulasi, bisa ditentukan, bisa dihitung. Selanjutnya tidak hanya respon output sistem yang bisa dihitung dengan konvolusi ini, tapi sifat-sifat sistem itu juga bisa ditentukan. Apa misalnya kestabilan? Ya. Jadi sebuah sistem linear time invariant itu akan bounded input, bounded output stable jika dan hanya jika, ini saya tuliskan seperti ini ya, norm satunya berhingga. Apa itu norm satu? Jumlah semua nilai absolut dari respon impuls atau integral semua nilai absolut dari respon impuls ya. Nah, ini bukan turun dari langit, ini semua sebetulnya diturunkan ya. Ini penurunannya. Ini di bukunya Pak Robert kurang clear bahwa itu adalah syarat perlu dan syarat cukup. Jadi kalau dibaca itu hanya syarat cukup saja. Sebetulnya ini syarat perlu dan cukup. Kalau syarat perlu dan cukup terpenuhi itu artinya identik. Secara matematis dua pernyataan ini persis sama, bahwa sistem sigma BIBO stable itu persis sama dengan
sistem sigma memiliki impuls respon yang norm satunya berhingga. Nah, ini buktinya, ya. Tolong dituliskan ya. Ini syarat cukup, ini syarat perlu. Silahkan ditulis sambil dicoba dipahami. Syarat cukup dulu. Ini gampangnya saya jelaskan ya. Syarat cukup itu artinya kalau yang norm satu itu berhingga, maka sistem sigma itu stabil ya, bounded input, bounded output stable. Itu syarat cukup. Syarat perlu sebaliknya. Ya, kalau BIBO stable, maka norm satunya berhingga. Nah, ketika dua syarat itu sudah terbukti, syarat perlu dan cukup, kalau dalam bahasa matematik, if and only if, maka dua pernyataan itu menjadi identik ya. Jika A maka B, jika B maka A. Itu dituliskan A jika dan hanya jika B, atau B jika dan hanya jika A. If and only if.